Aloha! Ya, akan ada satu pertandingan besar di Liga Inggris pada hari Minggu, yaitu Arsenal akan ketemu Liverpool. Nah, ini yang menjadi lawan yang akan menjadi berat buat Arsenal karena seperti kita tahu, MU masih dalam keadaan terseok-seok pada saat Arsenal melawan mereka, sehingga belum teruji sama sekali walaupun harus kalah dengan situasi counter attack. Spurs juga bukan lawan yang sebanding dengan Arsenal pada pertandingan sebelumnya karena mereka hanya parkir bis dan incer counter attack dan Arsenal bisa meredamnya. Dan sekarang ketemu Liverpool yang bisa memberikan perlawanan sesungguhnya kalau menurut gua. Kenapa? Walaupun Liverpool lagi terseok-seok di liga, susah mereka kemenangan karena banyak faktor, tetapi tetap saja Liverpool isi Liverpool, mereka mempunyai pemain-pemain yang secara kualitas di atas kertas bisa memberikan perubahan di dalam lapangan. Salah, Thiago udah balik ke lapangan semua walaupun performanya belum 100% menunjukkan kualitasnya seperti di musim lalu. Dan yang jelas secara pemain, Liverpool di atas kualitas dari Arsenal. Ini yang menjadi ujian berat untuk Arteta. Apakah dia sanggup yang selama ini dia mainkan skema bermain cantik dan menang? Bisa nggak dia memberikan perlawanan serius menghadapi Liverpool? It doesn't matter main di kandang ataupun di tandang, karena menurut gua sama saja. Yang penting sekarang tergantung dari pemain-pemain Arsenal ini. Nah, Arsenal di Europa League mereka bisa menang 3-0, tapi itu mereka menurunkan pemain lapis kedua. Jelas kualitas Europa League tidak sebanding, dan mereka mengistirahatkan pemain-pemain intinya. Yang jelas pemain-pemain seperti Gapsus, Odegaard, Bukayo Saka, Partey pasti akan bermain melawan Liverpool. Dan intinya bagaimana Arteta bisa tetap memotivasi anak buahnya untuk bisa menunjukkan permainan seperti yang sudah mereka tunjukkan beberapa pertandingan yang sudah berjalan di Liga Inggris. Bermain cantik, sirkulasi bola cepat, dan menciptakan banyak peluang. Nah, sekarang Liverpool yang kehilangan Robertson yang mengalami cedera, otomatis Tsimikas yang akan mengisi posisi kiri. Nah, inilah yang menjadi kesempatan buat Arsenal. Bagaimana posisi dari TAA di kanan dan Tsimikas di kiri. Ini yang harus dimanfaatkan dari Arteta dengan memanfaatkan kecepatan dan skill yang pas-pasan dari Martinelli maupun Bukayo Saka untuk bisa mengeksploitasi ruang di belakang defense dari mereka berdua. Karena TAA semua udah tahu cara bertahannya sangat tidak jelas. Ditambah Tsimikas kualitasnya di bawah dari Robertson. Ini yang harus dimanfaatkan. Winger Arsenal mempunyai speed dan skill untuk bisa memainkan kecepatannya. Ya, jadi gue melihat ada peluang di situ untuk bisa dimanfaatkan oleh Arteta. Sekarang tinggal bagaimana cara bertahannya Arsenal yang menjadi problema, karena lini belakang itu masih sangat sering melakukan kesalahan demi kesalahan kecil yang berakibat fatal. Apalagi fullbacknya Zinchenko dengan Ben White itu sering maju ke depan, mengisi posisi di tengah untuk memberikan support di lini tengah. Pada saat kena counter, hanya meninggalkan Saliba dan Gabriel di belakang. Kalau sekali diajak lari, akan kerepotan. Dan itu yang terjadi pada saat Spurs mendapatkan penalti lewat Harry Kane. Sebelum penalti terjadi, pertahanan Arsenal diacak-acak lewat counter cepat, memanfaatkan ruang kosong di belakang pertahanan Arsenal yang begitu naik ke depan dengan speednya si Son dan Richarlison pada saat itu. Nah, jangan sampai terulang lagi. Hal ini harus diwaspadai oleh Arteta. Jangan sampai dia melakukan kesalahan yang sama. Minimal ada 3 orang di belakang. Ben White ataupun Zinchenko, salah satu bisa menunggu sedikit ke belakang. Jadi pada saat kena counter bisa ada 3 orang yang sejajar. Jangan sampai semua maju ke depan mengikuti sistemnya Pep yang begitu kaku, begitu rigid. Karena beda kualitas City, pemainnya itu semua sudah mengerti, punya intelijensi yang tinggi dan mengerti role-nya masing-masing. Pemain Arsenal tidak setinggi kualitas City. Jadi
jangan terlalu stylish mainnya Arsenal. Arsenal harus bermain lebih realistis lagi lah dengan kualitas pemain yang mereka punya. Tentunya dengan melakukan kombinasi permainan cantik seperti biasanya. Sementara dari Liverpool, mereka pasti akan memanfaatkan Salah dan Diaz seperti biasa. Sekarang di depan siapa yang akan bermain? Nunes sekarang masih belum bisa 100% beradaptasi oleh permainan Klopp. Firmino, Jota masih akan dipercaya di depan. Nah, kalau seandainya Liverpool pada saat mereka bertahan itu lini depannya hanya meninggalkan Salah dan Nunes misalnya, ini yang repot karena salah satu harus ada yang turun seperti pada saat Firmino yang main di depan untuk bisa mengisi kepadatan di lini tengah. Kalau Nunes yang main, dia itu posturnya tinggi, lebih pada saat menyerang lebih bagus, yaitu dikasih bola-bola cross dari TAA contohnya. Nah, ini menjadi pertanyaan, siapa striker yang akan diturunkan oleh Klopp? Sementara di tengah itu Thiago sangat vital perannya. Dia yang bisa mengatur tempo dari lini tengah Liverpool dan memberikan end passing ke depan. Dan Liverpool sebenarnya kelemahannya juga masih sama. Tidak hanya sisi wingback-nya TAA ataupun Tsimikas yang menjadi titik lemah di situ yang bisa dieksploitasi, tapi center back-nya Van Dijk sekarang performanya sangat menurun drastis dibanding musim-musim yang lalu. Ini yang menjadi problem. Karena walaupun nanti Van Dijk secara postur lebih unggul dari Gapsus, tapi tetap saja kalau diajak skill duel 1 lawan 1, Van Dijk pasti akan kewalahan juga. Dan sekarang Matip udah balik, Konate juga udah balik dari cedera. Untungnya mereka bisa mengcover lah setidaknya kelemahan si Van Dijk yang lagi menurun performanya sekarang. So, gue melihat Arsenal punya peluang untuk memanfaatkan kelemahan sisi wingback TAA dan Tsimikas yang sering overlapping dan meninggalkan posnya, tidak disiplin dalam bertahan, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Martinelli dan Bukayo Saka. Dan perannya Partey juga di tengah sangat penting. Dia yang menjadi ruh lini tengah Arsenal untuk memberikan passing ke depan. Sementara Liverpool juga bisa memanfaatkan serangan cepat lewat counter. Kalau misalnya Arteta masih tidak bisa belajar memperbaiki cara menangkal counter yang dialami timnya pada saat melawan Spurs sebelumnya. Karena Liverpool punya Salah yang punya skill, yang punya finishing bagus, dan juga pemain depan yang ngeri-ngeri lah bisa dibilang. Yang jelas dalam pertandingan nanti Arsenal gak akan mudah, gak akan dominasi, gampang menguasai bola, tidak akan seperti itu. Liverpool pasti akan berusaha untuk ambil alih permainan juga. Jadi ini tidak akan menjadi permainan mudah. Yang pasti gue sebagai penggemar Arsenal ingin Arsenal menang dan bermain bagus seperti biasanya, dan ingin melihat apakah Arteta bisa belajar dari permainan sebelumnya melawan Spurs dan MU, yaitu menangkal counter attack. Dan efektivitas akan sangat berpengaruh di pertandingan ini, karena siapapun yang melakukan hal fatal sekecil apapun itu akan sangat berpengaruh di pertandingan nanti. Gue bilang Arsenal harus bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa terus mengikuti persaingan di atas. Anggap saja Arsenal kalah pun di pertandingan nanti, it doesn't matter, tidak ada masalah, no problem. Masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya yang bisa dimenangkan. Yang jelas gue mau melihat apakah Arteta bisa belajar dari pertandingan sebelumnya. Untuk Liverpool, mereka harus bisa memenangkan pertandingan ini karena tidak ada tawar-menawar. Liga semakin hari semakin meningkat persaingan, jadi kalau mereka tidak bisa menang juga, ini akan menjadi tekanan besar buat Klopp di Liga Inggris. Thanks for watching.